Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya dengan siasat tak terduga tahanan roh, Xiaoyan akhirnya bisa memasukkan monster tak berwajah ke dalam ruang Lingsu. Setelah mengirim tahanan roh ke dalam ruang Lingsu, dia juga berharap agar tahanan roh bisa menaklukkan potongan kaki Daji. Kemudian Xiaoyan juga memutuskan untuk menyerap inti bintang. Setelah menyelesaikan penyerapan inti bintang, dia berteriak pada roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk meminta dibukakan celah spasial menuju alam Dewa Iblis Abadi. Tampaknya saat ini hanya Xiaoyan satu-satunya orang yang berada di lembah empat angin. Tetapi tanpa disadarinya, nyatanya Yuyan selalu ada di sana. Tepat saat dia menyelamatkan tahanan roh, posisi Xiaoyan akhirnya segera terkunci kembali. Selama itu Yuyan masih terus mengikuti Xiaoyan. Namun jelas Xiaoyan tidak pernah mengetahui keberadaan Yuyan dari awal hingga akhir. Tampaknya Yuyan memiliki kemampuan yang kuat untuk menyembunyikan auranya. Tentu saja kekuatannya juga jauh melebihi Xiaoyan. Tetapi selama Yuyan mengikuti Xiaoyan, dia tidak pernah terlibat dalam pertukaran apapun termasuk saat tahanan roh tertangkap dan disegel. Sepertinya dia hanya tertarik mengikuti dan mengamati apa yang sebenarnya dilakukan oleh Xiaoyan. Saat ini mata Yuyan yang indah itu terlihat dipenuhi rasa cinta setiap waktu. Tampaknya selain ketertarikannya pada Xiaoyan, tidak ada lagi hal lain yang penting di matanya. Setelah Xiaoyan selesai berteriak, celah di kehampaan akhirnya benar-benar muncul. Yuyan menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia tidak menduga bahwa roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis benar-benar mematuhinya. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Xiaoyan benar-benar dipatuhi oleh roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Secara harfiah, membuka celah kehampaan untuk Xiaoyan itu merupakan tindakan ilegal. Gumam Yuyan di dalam hatinya. Segera setelah celah kehampaan terbuka, sosok Xiaoyan bergerak masuk ke dalam celah. Dan sebelum retakannya menghilang, aliran cahaya itu diubah oleh Yuyan dan dia juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke dalam celah. Pada saat ini di alam Dewa Iblis Abadi, tepatnya di luar gua tempat Zonggu berada terlihat ada banyak sosok yang berkumpul. Zonggu Daozi, aku secara pribadi datang untuk mengundangmu bertarung di aula budak Dewa Asura. Kenapa kau bahkan tidak mau menemuiku secara langsung? Jika kau datang mengundangku, maka aku pasti akan menyambutmu secara langsung. Sepertinya hal ini sudah berlangsung cukup lama sehingga banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan ketegangan ini. Menurut aturan aula budak Dewa Asura, aku punya hak untuk menantangmu. Zonggu Daozi, mengapa kau terus bersembunyi dan tidak mau keluar? Tidak apa-apa jika kau benar-benar takut. Kau bisa menawarkan semua budak dewa yang kau miliki dan beri aku kompensasi 50.000 poin kontribusi. Dan aku akan menganggap masalah ini selesai. Saat ini sosok yang berteriak di luar rumah gua Zonggu adalah Jinchang Daozi, yang telah dikalahkan oleh Zonggu sebelumnya di aula budak dewa Asura. Setelah mendengar tentang kembalinya Zonggu Daozi dan mengetahui budak dewa terkuatnya menghilang, Jinchang Daozi menjadi bersemangat. Apalagi selama ini Jinchang Daozi telah menambah beberapa budak dewanya. Sepertinya dia tidak mudah menyerah dan sangat berniat untuk membalas kekalahannya. Saat ini yang berada di dalam gua adalah Zonggu, Longbiao, Jin Dongming, dan Yongdong. Sementara itu si Xiao setelah keluar dari gerbang kuno, dia langsung pergi. Jadi sekarang satu-satunya budak dewa yang bisa digunakan Zonggu adalah Longbiao dan Jin Dongming. Adapun Yongdong, dia tidak memiliki tanda budak dewa di lehernya dan dia tidak bisa ikut berpartisipasi. Zonggu Daozi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang Longbiao tampak cemas, dia diam-diam menyesali keputusannya. Bagaimanapun saat berada di dalam gerbang kuno, dia memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri.
Aku tidak menyangka untuk menemui hal buruk seperti ini. Sekarang dia berpikir tidak ada gunanya kembali ke alam dewa iblis abadi. Dia tidak menduga Jinchang Daozi yang sebelumnya memusuhinya akhirnya datang berkunjung lagi. Menyadari situasinya, wajah Long Biao dipenuhi kesedihan. Adapun Zonggu yang sedang duduk bersila masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Zonggu Daozi, apakah kau tidak memiliki budak dewa lainnya? Mendengar kata-kata ini, Zonggu segera menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya yang dulu, maka kekuatan budak dewa yang dimilikinya relatif lebih rendah. Pada dasarnya, tidak mungkin dapat bersaing dengan Jinchang Daozi. Meskipun saat Xiaoyan ada di sini sebelumnya, Jinchang Daozi mengalami kerugian yang besar. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seorang penganut Tao dengan reputasi tinggi di dalam dunia dewa iblis abadi dan memiliki landasan yang mendalam. Hanya saja Xiaoyan mengambil dan membunuh budak dewa Jinchang Daozi, sehingga membuatnya sangat marah. Kemungkinan terburuknya kita hanya akan menambahkan beberapa lagi. Apa yang membuat Jinchang Daozi begitu sombong? Pasti karena dia memiliki budak dewa baru di tangannya dan membuatnya penuh percaya diri. Setelah Zonggu kembali, berita menghilangnya Xiaoyan menyebar dengan sangat cepat, sehingga Jinchang Daozi berani mendatanginya dengan arogan untuk membalas dendam. Tampaknya bagi Jinchang Daozi, balas dendam adalah hal yang kedua, dan yang terpenting adalah ingin menginjak harga diri Zonggu. Hanya dengan begitu, dia merasa bisa mendapatkan kembali wajahnya yang hilang di aula budak dewa Asura. Saat ini kebisingan di luar gua semakin kuat, tetapi selama tidak ada pertarungan sengit, maka biasanya tidak ada seorang pun di alam dewa iblis abadi yang akan keluar untuk menghentikannya. Zonggu, dikabarkan bahwa kau orang yang paling berbakat di alam dewa iblis abadi. Mungkinkah kau bahkan tidak berani menerima tantangan itu? Jika kau bisa keluar dari gerbang kuno hidup-hidup, maka kau pasti mendapatkan banyak berkah. Mengapa kau tidak berani menunjukkan wajahmu kepada semua orang? Saat ini suara-suara sarkastik terus terdengar dari luar gua. Namun Zonggu selalu menutup telinga menghadapinya. Sikap Zonggu yang mengabaikannya membuat Jinchang Daozi akhirnya tidak tahan lagi. Saat berikutnya, ada suara keras yang terdengar di luar gua setelah Jinchang Daozi marah. Dia mulai melangkah dan mendobrak batasan gua Zonggu Daozi. Pada saat ini, Zonggu mengangkat dan melambaikan tangannya. Setelah pembatasan menghilang, sosok Jin Dongming bergerak lalu dia tiba-tiba bergegas keluar gua. Jinchang Daozi segera buru-buru menembak ke belakang untuk menghindarinya. Zonggu Daozi, apakah kau akhirnya mau keluar? Setelah menstabilkan sosoknya, Jinchang Daozi mencibir melihat ke arah gua dan tiba-tiba Zonggu perlahan berjalan keluar. Jinchang Daozi, harap hargai dirimu sendiri. Aku tidak pernah memprovokasimu dari awal sampai akhir. Kau menantangku 2 kali dan aku hanya memenuhinya. Namun tidak terduga, budak dewamu sendiri tidak cukup kuat sehingga mengecewakanku. Bukankah sebagai seorang pengikut Daozi dari alam dewa iblis abadi, perilaku balas dendam seperti ini terlihat sedikit bodoh? Ucap Zonggu berkata perlahan. Dan saat ini masih banyak sosok yang berkumpul di sini. Begitu pernyataan ini keluar, pembuluh darah di leher Jinchang Daozi langsung menyembul dan tinjunya segera mengepal. Dia tidak sabar untuk membunuh Zonggu Daozi secara langsung. Tetapi ada banyak penonton di sini. Jika dia mengambil tindakan, mungkin dia akan menang, namun reputasinya juga tidak akan menjadi jauh lebih baik. Dia bahkan akan dihukum oleh alam dewa iblis abadi. Dan identitasnya sebagai pengikut Daozi juga mungkin akan menghilang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Jinchang Daozi hanya menatap Zonggu Daozi dengan dingin. Hah, karena kau tidak berani menerima tantangan itu, kembalikan budak dewaku. Selain itu, aku akan meminta kompensasi 50.000 poin kontribusi kepadamu. Setelah itu semua, mari kita hapus semua dendam di antara kita. Apakah semua orang bisa mendengarnya? Yang kalah menuntut kompensasi dari pemenang. Jinchang Daozi, aku benar-benar tidak mengerti dengan kecerdikanmu. Bagaimana kau bisa menjadi penganut Daozi?
Mungkinkah ada seseorang di belakangmu? Ucap Zonggu Daozi langsung tertawa. Setelah mengatakannya, semua orang tahu bahwa Jinchang Daozi mendapatkan dukungan dari orang kuat di belakangnya. Heh, beraninya kau menjadi begitu sombong di sini, ucap Jinchang Daozi dengan suara yang dalam. Penolakan Zonggu yang terus-menerus tampaknya sengaja membuat Jinchang Daozi menjadi kesal. Bagaimanapun untuk menghadapi orang yang ceroboh, maka menggunakan metode memprovokasi adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalimat ini tentu membuat Jinchang Daozi sedikit lengah. Kemudian tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju Zonggu Daozi. Pada saat yang sama, Jin Dongming segera mengambil langkah pertama untuk melindungi Zonggu di depannya. Tetapi saat ini sesosok tubuh bergegas keluar untuk menghancurkan Jin Dongming. Adapun Jinchang Daozi meninju dada Zonggu, kemudian tubuh yang terakhir terkena pukulan keras dan ditembak ke belakang. Seketika tubuh Zonggu Daozi menghantam dinding gua dengan keras. Jika kau melakukannya, maka kau akan dihukum. Zonggu, kau benar-benar membuatku kesal, ucap Jinchang Daozi menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara yang kuat. Tentu saja dengan kekuatan Zonggu Daozi yang sekarang, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.